Saudara-saudariku yang terkasih, masih melanjutkan tema tentang pengampunan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang ketika kita memberikan pengampunan atau menerima pengampunan, secara khusus memberikan pengampunan, ada beberapa orang yang memang mungkin kita rasa orang tersebut tidak ingin diampuni. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana kita dapat mengampuni orang-orang yang tidak ingin diampuni? Kita memang berharap besar agar pengampunan yang kita tawarkan itu akan diterima oleh orang yang memang kita meminta maaf kepada orang yang mungkin kita sakiti, atau kita punya inisiatif untuk meminta maaf. Punya inisiatif juga untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Pada episode sebelumnya saya sudah mengatakan pengampunan memang tidak lepas dari dua sisi antara memberi dan menerima. Memberi dan menerima adalah dua hal yang saling melengkapi. Dan inilah yang membuahkan damai dan keserasian. Ketika kedua-duanya sudah dilakukan, maka akan ada suasana damai dalam hati kita. Tetapi kalau syarat kita itu mau mengampuni adalah kepastian bahwa pengampunan itu akan diterima, amat jarang kita akan mengampuni. Mengampuni orang lain adalah pertama-tama suatu gerakan batin. Maka dengan kata lain adalah sikap mengampuni itu muncul dari gerakan batin kita sendiri. Kitalah yang mampu mengampuni orang lain, atau kita yang secara inisiatif mau untuk diampuni oleh orang lain. Tindakan pengampunan itu sebenarnya menyingkirkan rasa marah, rasa pahit, dan nafsu hati untuk membalas, serta mengembalikan martabat kita sebagai ciptaannya Allah. Perlu diketahui saudaraku, bahwa kita tidak dapat memaksa orang yang ingin kita ampuni untuk menerima pengampunan dari kita. Mungkin mereka tidak mampu atau tidak mau menerimanya. Bahkan, tidak mustahil bahwa mereka tidak tahu dan tidak merasa bahwa mereka telah melukai diri kita. Maka penting bahwa ada inisiatif dalam diri kita sendiri untuk mampu mengampuni dan menerima pengampunan dari orang lain. Punya inisiatif untuk memberi pengampunan dan juga menerima pengampunan tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, kita itu tidak dapat merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Mengampuni orang lain pertama-tama adalah menyembuhkan hati dan diri kita sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama berusaha untuk menyembuhkan diri melalui pengampunan. Semoga kerahiman Allah menyentuh hati kita, sehingga kita mampu memberi dan menerima pengampunan. Tuhan memberkati.